ya, untuk keperluan penyusunan rencana kerja. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa rencana kerja itu adalah suatu pembagian waktu yang terperinci yang disediakan untuk masing-masing bagian pekerjaan, mulai dari bagian-bagian pekerjaan permulaan sampai dengan bagian akhir. Jadi kalau misalnya kita katakan rencana kerja ini adalah kita membuat time schedule, misalnya itu adalah rencana kerja, penjadwalan itu juga rencana kerja, dan lain-lainnya itu adalah yang kita lakukan sebelum proyek berjalan. Nah, itu adalah namanya perencana kerja. Nah, rencana kerja itu bagaimana caranya menyusunnya? Lakukan pertama persiapan penyusunan rencana kerja terlebih dahulu. Lalu kita harus tahu bahan-bahan yang akan diperlukan. Kita juga harus menyusun rencana kerjanya mau seperti apa, item pekerjaannya setelah fondasi, habis itu mau melakukan apa, ya kan, pengecoran dan lain-lainnya. Terus jenisnya seperti apa, manfaatnya mau seperti apa, dan faktor yang mempengaruhi penyusunan rencana kerja. Itu bagaimana kita bisa menyusun rencana kerjanya. Nah, dalam menyusun rencana kerja, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, keadaan lapangan lokasi proyeknya. Ya, kita harus bisa memperkirakan hambatan yang mungkin timbul selama pekerjaan. Lalu kemampuan tenaga kerjanya. Nah, kita harus tahu tentang jenis dan macam kegiatan yang berguna untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus disediakan. Lalu yang ketiga, pengadaan material konstruksinya. Kita harus tahu dulu macamnya seperti apa, jenisnya seperti apa, jumlah materialnya seperti apa, ya kan, berapa yang dibutuhkan, ya kan, untuk pelaksanaan pembangunan. Nah, pemilihan jenis material yang akan digunakan harus dilakukan di awal proyek. Kemudian kita pisahkan berdasarkan jenis material yang memerlukan waktu untuk pengadaan, misalnya dia butuh waktu untuk didatangkan ke lapangan, atau butuh waktu untuk penyetelan, atau butuh waktu untuk pembuatan. Kita harus membedakan itu terlebih dahulu, atau material yang bisa langsung datang ke lapangan secepatnya. Nah, hal itu bisa kita lakukan, penting untuk kita lakukan untuk membuat jadwal rencana pengadaan material konstruksinya, ya. Ini jadi rencana kerja ini digunakan untuk kita merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang mau kita lakukan saat di lapangan nantinya. Lalu ada pengadaan alat pembangunan. Ya, kita juga harus tahu, nah, kegiatan tadi alat, material itu adanya di mana kita bisa lihat, ya kan? Itu ada di namanya di RKS. Ya, RKS itu adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Ya, ini isinya adalah spesifikasi bangunan yang akan kalian bangun. Jadi, selain kalau kalian mau membangun sebuah bangunan, ya kan, selain kalian harus tahu item pekerjaannya yang ada di BOQ, ya kan, bill of quantity, ya kan, pekerjaannya, gambarnya, ya, RAB-nya, kalian juga harus tahu RKS-nya. Kenapa? Karena RKS ini isinya adalah spesifikasi bangunannya. Ini nanti saya tanyakan di akhir, ya. Lalu gambar kerja. Selain gambar rencana, pelaksanaan proyek konstruksi memerlukan gambar kerja untuk bagian-bagian tertentu atau khusus. Untuk itu perlu dilakukan pendataan bagian-bagian yang memerlukan gambar kerjanya. Lalu kita juga harus tahu kontinuitas pelaksanaan pekerjaan. Dalam penyusunan rencana kerja, faktor penting yang harus dijamin oleh pengelola proyek adalah kelangsungan dari susunan rencana kegiatan setiap item pekerjaannya. Lalu kita juga harus tahu manfaat dan kegunaan penyusunan rencana kerja. Yang pertama, alat koordinasi. Jadi kalau kita sudah menyusun rencana yang mau kita lakukan di lapangan, ya kan? Nah, jadi menjadi alat koordinasi bagi pimpinan. Pimpinan jadi tahu harusnya minggu 1 itu harus ngapain, minggu 2 itu harusnya udah sampai mana, ya kan? Minggu 3 itu sampai mana. Nah, seperti itu.
Lalu sebagai pedoman kerja para pelaksana, rencana kerja merupakan pedoman terutama dalam kaitannya dengan batasan waktu yang telah ditetapkan untuk setiap item kegiatannya. Nah, sebagai penilaian kemajuan pekerjaan, ketetapan waktu dari setiap item kegiatan di lapangan dapat dipantau dari rencana pelaksanaan dengan realisasi pelaksanaan di lapangannya. Lalu juga sebagai evaluasi pekerjaan. Jadi setelah kita merencanakan minggu kita mau seperti apa, minggu 2 kita mau seperti apa, minggu 3 kita mau seperti apa, ya kan? Kita bisa mengevaluasi apakah pekerjaan kita itu sesuai dengan yang kita rencanakan atau tidak, terlambat atau tidak terlambat. Nah, lalu rencana lapangan apa? Nah, rencana lapangan itu adalah suatu pekerjaan, baik kecil maupun pekerjaan besar. Terlebih dahulu diadakan peninjauan keadaan lapangan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai lapangan dalam rangka menyusun kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, rencana lapangan itu biasanya kita meletakkan bangunan-bangunan pembantu yang bersifat temporal yang diperlukan sebagai sarana pendukung untuk pelaksana pekerjaan. Ya, karena sifatnya temporal, maka pada akhirnya bangunan ini harus dibongkar sehingga pemilihan jenis material juga harus kita sesuaikan dengan keadaan dan kondisi lokasi. Apa contohnya temporal ini? Ada yang tahu? Yohanes Pesang. Claudio. Ya, Bu. Nah, apa yang dikatakan bangunan-bangunan temporal untuk yang perlu diletakkan di rencana lapangan? Contohnya apa? Bangunan-bangunan temporal pada sebuah bangunan proyek. Belum tahu, Bu. Baik. Contohnya adalah direksi kit, ya. Direksi kit. Nah, apakah direksi kit kalau misalnya di lapangan itu harus permanen? Kan tidak. Lalu gudang, ya. Lalu tempat tidur tukang, ya itu kan juga termasuk bangunan-bangunan temporal yang nanti kalau sudah selesai dia harus dibongkar. Oke, Mas Yohanes Pesang, ulangi. Ya, Bu. Contoh bangun temporal seperti direksi, grid, gudang, dan temporal tidur. Tempat tidur apa? Buat siapa? Untuk bekerja, Bu. Direksi kit apa, Mas? Ya, Bu. Direksi kit itu apa? Aduh, lupa, Bu. Ada yang tahu yang lain? Kantor proyek, Bu. Oke, kantor proyek ya, betul. Jadi kalau kamu bekerja di proyek, kantormu di sini, direksi kit. Oke? Nah, Bu, jadi itu sifatnya sementara ya, Bu? ya, temporal itu sifatnya sementara. Nih, kalau bangunannya sudah jadi, ya itu dibongkar. Oh iya, iya, Bu. Oke. Nah, tujuan dan rencana kerja itulah mengatur letak bangunan pembantu sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan efisien, lancar, aman, dan sesuai dengan rencana. Efisien maksudnya adalah membandingkan terbaik antara sumber tenaga kerja dengan hasil yang akan dicapai. Lancar itu adalah maksudnya membuat kelancaran untuk pelaksanaan pekerjaan untuk bahan, alat, dan transportnya. Aman, berarti bangunan pembantunya ya kan direncanakan dengan tujuan keamanan dan keselamatan. Contohnya apa ini loh? Ini adalah contoh dari bangunan-bangunan temporal yang ada di sebuah proyek. Ada kantor, ada gudang, ada bengkel kerja, ada laboratorium lapangan, ada pos keamanan, dan ada pagar keliling. Ya. Nah, tujuannya untuk rencana lapangan itu adalah mengatur letak bangunan. Tadi sudah saya katakan apa saja contohnya, tadi sudah ada di gambar, ya kan? Lalu ada penyelidikan lapangan. Penyelidikan lapangan itu tujuannya untuk mengidentifikasi dan mencatat data yang diperlukan
untuk kepentingan proses desain maupun proses konstruksinya. Nah, pengumpulan data harus dapat mewakili kondisi lapangan atau lokasi proyek yang sesungguhnya. Nah, bangunan yang ada sekarang, pohon, skala, utilitas yang ada, dan lain sebagainya. Nah, bangunan-bangunan di sekitar lokasi proyek diperkirakan mempengaruhi proses konstruksi di lapangan juga harus kita catat. Jadi sebelum kita membuat rencana lapangan, kita harus melakukan penyelidikan lapangan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Mengidentifikasi, ya kan, yang diperlukan untuk mendesain sebuah konstruksi. Jadi kalau nggak sembarangan kalian mau membuat meletakkan direksi kit misalnya kan. Misalnya kamu mau meletakkan direksi kit. Nah, misalnya seperti ini. Ini bangunannya tempat proyeknya. Kalian mau taruh gudang di sini nih, di pojokan. Pintu masuknya di sini, pintu masuknya. Pintu masuk. Bangunannya yang mau kalian bangun itu di daerah di sini ini bangunannya. Kan namanya kalian tidak melihat keadaan lapangan gitu loh. Kenapa? Karena saat bangunan di sini ini gudang, ya kan? Lalu kalau nanti barang-barang mau masuk ke gudang, gimana cara memasukkan dari pintu masuk ke gudang kalau tidak ada jalannya? Nah, itu namanya penyelidikan lapangan. Kalian harus bisa mengidentifikasi, ya kan, apa yang ada di lapangan. Jangan-jangan di sini ada sungai nih, ya kan? Ada sungai. Nah, ada sungai di sini. Nah, di sini harus ada turap. Nah, kalian catat apa yang perlu kalian butuhkan untuk kalian buat di rencana lapangannya. Itulah gunanya untuk adanya penyelidikan lapangan. Oke. Nah, lalu pertimbangan tata letak. Ada pertimbangan umum, pertimbangan tadi jalan masuk, pertimbangan penyimpangan bahannya, ada pertimbangan akomodasinya, ada mempertimbangkan fasilitas sementaranya, ada mempertimbangkan peralatannya, ada juga mempertimbangkan pagar lokasinya mau letakkan di mana, dan mempertimbangkan juga K3-nya. Ya. Nah, keamanan lokasi proyek itu tujuannya adalah untuk kita adanya site security, ya kan? Itu adalah menentukan keamanan dari pencuri, dari perampokan, dan dari penyalahgunaan. Pencuri, perampokan, dan penyalahgunaan ini berbeda ya. Pencurian dan perampokan itu berbeda, ya kan? Apalagi dengan penyalahgunaan itu pun istilahnya pun juga berbeda. Nah, ini keamanan lokasi proyek. Biasanya kenapa proyek itu diberikan seng-seng tinggi seperti ini, ya kan? Satu untuk menjaga metode pekerjaannya, ya kan, agar tidak dilihat orang. Yang kedua untuk keamanan. Oke. Lalu ada penerangan lokasi proyek, ya. Penerangan juga harus dilakukan. Kalau misalnya ada pekerjaan lembur, maka harus juga ditambahkan penerangan. Atau kantor proyek. Nah, pemilihan bentuk serta material untuk keperluan kantor proyek ditentukan oleh kontraktor dan tentunya sesuai dengan spesifikasi dalam proyeknya. Nah, kebutuhan ruang biasanya dipisahkan antara manajer proyek, ruang administrasi, serta ruang untuk pekerja proyeknya. Ini penerangan lokasi proyek. Kalau misalnya terjadi lembur untuk malam hari. Nah, ini penerangan lokasi proyek. Jadi untuk crane ini harus diberikan lampu. Kenapa? Agar tidak menabrak atau agar pesawat yang ada di atas pun bisa melihat bahwa di sini tuh ada crane yang bisa ditabrak begitu saja. Di kantor proyek, ada kantor proyek yang biasa aja seperti ini, ya kan? Nah, biasanya kalau kantor proyeknya ada spesifikasinya saat kalian mau melakukan pelelangan, ya kan? Ada spesifikasinya. Ada yang kantor proyeknya tanpa spesifikasi, ini adalah yang biasa, atau kantor proyek yang spesifikasinya lumayan agak sudah bagus, dia menggunakan seperti ini. Apa namanya?
sudah ada bentuknya seperti ini. Jadi sudah ada spesifikasinya masing-masing. Nah, ini yang biasa, ini yang sudah agak bagus. Pakai apa bahasanya ini yang namanya ya? Yang buat Avalum, Bu. nah itu galvalum ataupun yang buat di kapal-kapal itu ya. Gitu. Dikemas, Bu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga banyak nih, sudah banyak di Jakarta yang menggunakan rumah atau kantor kerja yang bentuknya seperti ini. Lalu juga penyimpanan material. Nah, menyimpan material itu dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik pada tiap jenis materialnya, baik sifat fisik, ukuran fisiknya. Nah, jenis material atau komponen yang akan disimpan, kemudian kegiatan ini membutuhkan ruang yang cukup, terlindung, serta mudah dalam melakukan pengontrolan. Ukuran material, ukuran bentuk, berat, sistem transportasi, serta cara menimbun di lapangan harus terdefinisi. Ya, harus terdefinisi dengan jelas sehingga biaya yang dibutuhkan dapat diestimasi dengan baik. Ada material-material yang tidak bisa kita simpan lama, ya kan? Ada material-material yang harus kalau kita mau ambil itu harus membutuhkan waktu pengiriman, atau ada material-material yang bisa kita timbun sehingga kita bisa membeli banyak, ya kan? Karena sistem membeli itu kan semakin banyak kita beli harganya semakin murah. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu bentuk materialnya itu ternyata dia tidak bisa ditimbun, ya kan, kita sudah membeli banyak ternyata tidak bisa ditimbun lama, maka itu akan menyebabkan kerugian. Lalu organisasi tujuan utamanya adalah merencanakan atau menjamin bahwa semua material yang dibutuhkan dapat dikirim ke lapangan tepat waktu, jumlah sesuai dengan pemesanan serta kualitas sesuai dengan persyaratannya. Lalu perlindungan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis material yang terpengaruh dengan cuaca. Lalu jenis material tertentu yang rawan terhadap pengaruh cuaca harus dilindungi sedemikian rupa sehingga material atau komponen tersebut tetap layak digunakan. Terakhir adalah keamanan. Beberapa jenis material yang bernilai atau berharga mahal harus dijamin keamanannya, terutama terhadap penyalahgunaan serta pencurian. Ya. Lalu untuk penyimpanan material itu biaya, ya. Itu kita mempertimbangkan ekonomi dalam melakukan penyimpanannya, area penyimpanannya, apakah mau kita pagar, mau kita kasihkan kotak atau kita buat rak. Ya, lalu persyaratan keamanannya, handling, transportasi dan syarat penimbunan dan lain-lainnya. Nah, ini adalah rencana lapangan, kita harus tahu jenis materialnya, kebutuhan ruang yang diperlukan. Setting out itu adalah penggambarannya di lapangan mau seperti apa, alokasi ruang dalam tata letak lokasi proyeknya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ada tugas, selain tugas kelompok untuk minggu depan, ada tugas individu untuk kalian, yaitu merancang rencana kerja lapangannya. Ya, jadi kalian punya luasan tanah itu kita buat aja 20 meter kali 15 meter. Ya, silakan. Di sini ada sungai. Ya, sungai. Oke. Baik. Nah, silakan kalian rancang apa namanya? Kalian rancang tata letak proyeknya. Tata letak proyeknya. Ya. Itu misalnya ada bangunannya. Bangunannya itu 11 kali 9 meter. Nah, sisanya untuk apa nama? Direksi kit, gudang,
terus pintu masuk di mana, dan lain-lainnya. Nah, silahkan kalian rancang dan kalian jelaskan kenapa posisinya ada di sana. Oke? Dijelaskan kenapa posisinya ada di sana. Posisinya seperti itu. Misalnya ya, nih ya. Nomor 1, saya kasih nomor 1 itu adalah pintu masuk. Nomor 2, saya kasih dia adalah pos satpam. Ya kan? Lalu nomor 3, saya masukkan di sini adalah barak tidurnya si tukang. Ya, lalu nomor 4, saya kasihkan di sini adalah gudang. Terus nomor 5, ini direksi gate-nya. Dilihat lagi tadi apa saja yang harus ada di sebuah proyek, ya kan? Nah, nanti kalian jelaskan. Nomor 1, kenapa di situ? Ya kan? Jelaskan kenapa harus ada di sana. Nomor 2, kenapa harus ada di sana. Nomor 3, kenapa harus ada di sana. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham. Baik. Oke ya, jadi ini tugas mandiri, ya kan? Silahkan dikerjakan, boleh pakai AutoCAD, boleh tulis tangan, boleh gambar, boleh lukis, boleh gradasi, boleh apa, yang penting bisa dijelaskan dengan baik. Filenya PDF ya, silakan mau dibuat PDF, dan penjelasannya juga jangan lupa. File PDF dikumpulkan di Elinas, ini tugas mas individu ya, dikumpulkan maksimal hari Sabtu ya, maksimal jam 5 sore. Oke? Baik, Bu. Ingin bertanya, Bu. Ini apa untuk gambar bangunannya ini? Gambar detail potongannya tampaknya begitu, Bu, atau hanya gambar ke denahnya saja begitu, Bu? Denahnya saja. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Bu. Baik. Oke, gitu ya. Iya, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa mempersiapkan minggu depan. Nanti yang maju pertama kita undi, ya kan? Ada 7 kelompok. Sementara jangan lupa ketua kelompok untuk memasukkan nama kelompoknya, nama dan nomor mahasiswa, dan tema yang mau kalian masukkan, yang mau kalian bahas minggu depan. Jadi minggu depan kita presentasi yang sudah kalian tentukan kemarin. Oke? Bisa semua? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, Bu. Baik. Presentasi sebentar. Presentasi saya masukkan ke kolom chat dulu.